Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pembelajaran kita kali ini, yaitu informatika untuk kelas 7, kita akan melanjutkan praktikum dari pembelajaran yang kemarin, yaitu mengoperasikan operasi dasar matematika dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menggunakan aplikasi spreadsheet secara online melalui HP atau smartphone masing-masing siswa. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, untuk menggunakan aplikasi spreadsheet sebagaimana video pembelajaran yang sebelumnya, kalian boleh menggunakan smartphone-nya atau HP-nya, atau kalau kalian sudah punya komputer, desktop maupun laptop, bisa digunakan. Tapi syarat utamanya adalah harus connect dengan internet. Nah, bagi yang mau menggunakan smartphone dipersilakan, atau komputer juga dipersilahkan. Untuk pembelajaran kita kali ini, yang akan kita bahas adalah membuat daftar kumpulan nilai siswa, di mana nanti ada beberapa rumus. Yang pertama adalah rumus penjumlahan, kemudian mencari rata-rata, dan ranking, sebagaimana pembelajaran kita terdahulu menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan diikuti video tutorial sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran menggunakan aplikasi spreadsheet. Nah, aplikasi spreadsheet ini biasa yang kamu gunakan pada handphone, tapi bagi yang mempunyai komputer atau laptop, dipersilakan menggunakan komputer atau laptop. Yang jelas, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan beberapa rumus yang sebelumnya diterangkan melalui video tutorial menggunakan rumus matematika sederhana. Nah, sebelum kita memulai lembar kerja pada spreadsheet ini, kita beri nama dulu dengan cara kita klik yang atas ini, anti-red spreadsheet ini adalah untuk memberikan nama file pada lembar kerja kita. Nah, karena ini nanti akan dikumpulkan, maka gunakan namamu, kemudian kelas. Pertama, nama file kita buat adalah daftar nilai. Terus kelasmu, misalnya kelas 7F. Kemudian nama, misalnya Ahmad Sani. Nah, seperti ini. Nama file, daftar nilai, kelas kalian 7F, kemudian nama. Kemudian di sini terakhir adalah nomor absen, misalnya nomor absen 03. Terus kita klik di sembarang tempat seperti ini, maka secara otomatis file ini akan tersimpan pada Google Drive kita. Nah, kita mulai bekerja ya. Kita buat daftar nilainya seperti ini. Kita buat tabel nomor dulu, boleh huruf kecil, boleh huruf besar atau campuran, nama, kemudian di sini kita buat daftar nilainya, yaitu jenis, nilai mata pelajaran. Nah, nilai apa saja kita buat 5 saja nanti, misalnya bahasa Indonesia kita buat singkatan aja,
matematika, IPA, IPS, kemudian misalnya sini adalah PJOK. 5 saja ya. Kemudian di sini kolom selanjutnya adalah jumlah. Kemudian di sini adalah rata. Kemudian di sini kita gunakan ranking. Ini bisa kita perlebar, kita bisa perkecil dengan klik di sini, baik di smartphone-nya maupun pada laptop atau komputer. Terserah yang mau kalian pakai yang mana. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Buat 5 saja. Kemudian di sini nama Adinda. Yang kedua Rizky. Keempat Afiza. 5. Kemudian Aldi, Dino, dan seterusnya. Kita sesuaikan. Kemudian nilai silakan diisi secara acak. Kalian boleh menentukan nilainya sendiri supaya lebih mudah. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita layout dulu atau kita rapikan dulu tabel ini supaya lebih enak untuk dilihat. Misalnya ini kita blok dulu, kita gunakan center ini, klik dulu. Nah, kemudian ini juga kita buat menjadi di tengah atau posisi center. Ini juga kita blok dulu seperti ini, seperti video tutorial sebelumnya yang pada Microsoft Excel. Kemudian ini kita kasih garis tabelnya pakai ini, batas ini, kemudian klik semua garis batas atau all border. Nah, ini maksudnya gimana? Mata pelajaran ini meliputi matematika, IPA, IPS, dan PJOK. Nah, ini kita blok dulu, kemudian kita merger agar menjadi satu, gabungkan. Kemudian kita klik di tengah. Oke. Terus ini antara atas dan bawah kita gabung seperti ini. Nah, kita gabung. Ini juga. Supaya lebih rapi. Nanti silakan dicari seperti ini pas di tengah. Ini juga klik perataan ini, klik di tengah. Nah, sudah jadi. Kita sudah punya tabel seperti ini. Selanjutnya kita masukkan rumus jumlah. Apa kemarin rumus jumlah? Boleh menggunakan tanda plus atau menggunakan sum. Untuk menuliskan rumus, gunakan sama dengan Excel, sama dengan, kemudian kita klik mana yang akan dijumlahkan, beri tanda plus. Misalnya ini diklik lagi, sel selanjutnya, ini diklik lagi, sel selanjutnya, diklik lagi, sel selanjutnya, dan ini terakhir, kemudian tekan enter. Nah, atau dengan cara kedua, misalnya kita gunakan sum, sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok semua mapel, mulai mapel 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, sama saja, hasilnya akan sama dengan penjumlahan seperti yang seperti ini.
Ini pakai rumus sum, yang ini pakai tanda operator penjumlahan. Sekarang rata-rata sama dengan pakai average saja. Average, klik sini, kemudian klik mana yang akan di rata-rata. Misalnya miliknya Dinda, baris 1 ini. Rata-rata bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS semuanya kita blok di sini. Kemudian kita geser average C3 sampai sel G3, tutup kurung. Saya ulangi, sama dengan average ini, average ini, kemudian kita klik di sini, kemudian sama dengan average, kemudian klik. Nah, ini kita blok mulai bahasa Indonesia sampai PJOK, tutup kurung, enter. Sekarang ranking sama rumusnya kita pakai rank, sama dengan rank buka kurung, kemudian kita jatuhkan acuan adalah jumlah, klik, kemudian titik koma, kemudian kita klik ini lagi satu kali H3 ini sebagai data pembanding, terus tutup kurung, tekan enter. Saya ulangi, sama dengan rank buka kurung, kemudian diklik miliknya Rizky ini, jumlahnya, kemudian titik koma, klik pada jumlah mulai baris atas sampai bawah seperti ini, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sudah selesai. Jadi nanti silakan kalian buat 5 data atau 5 nama siswa, kemudian silakan diisi dan masukkan rumus pada masing-masing kolom ini, yaitu rumus jumlah, rumus rata-rata, dan ranking. Setelah itu, untuk mengumpulkan tugasnya, silakan kalian kirim linknya. Bagaimanakah cara mengirim linknya? Kalian klik bagikan. Ini diklik bagikan, kemudian muncul seperti ini. Klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kalian pilih pengakses lihat saja supaya tidak bisa dirubah oleh orang lain. Kemudian klik selesai. Nah, ini tadi adalah untuk settingnya. Bagaimana untuk mengirim linknya? Klik salin. Nah, ini diklik salin. Kemudian silakan di copy paste ke tempat di mana mengumpulkan. Jadi tinggal klik salin, nanti kamu masuk ke bagian tugas, kemudian silakan kalian copy paste atau kalian paste di sana linknya saja. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini menggunakan spreadsheet dalam membuat daftar nilai secara online, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham dan tetap giat berlatih. Kalau cuma satu kali, kemungkinan kalian akan sulit memahami. Silakan dicoba sampai bisa. Jangan menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan paling penting berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keluarga kita juga diberi kesehatan, dan dapat beraktivitas dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.